Saat aku datang ke pesta pernikahan adikku dengan pakaian sederhana, calon istrinya menatapku sinis dan berteriak, "Siapa kamu? Siapa yang mengundang gembel ke sini?" Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara dingin pegunungan langsung menampar wajahku begitu aku turun dari mobil sedan tua yang mesinnya sudah batuk-batuk sejak tanjakan pertama tadi. Mobil ini memang legend. Warnanya sudah pudar dimakan zaman dan suaranya lebih mirip orang sedang berkumur daripada mesin kendaraan. Tapi dia setia menemaniku merintis usaha dari nol. Pas Satpam di depan gerbang utama menatap mobilku dengan pandangan curiga. Seolah-olah kendaraan butut ini membawa virus yang bisa menular ke mobil-mobil mengkilap di area VIP. Dia mengarahkan tongkat parkirnya dengan semangat membara ke arah lahan kosong yang jaraknya mungkin butuh naik ojek untuk sampai ke lobi utama. Jauh terpencil di belakang dekat tempat pembuangan sampah sementara. Aku cuma bisa tersenyum kecut sambil memutar kemudi yang beratnya minta ampun karena belum ada teknologi kemudi ringan. Lalu menuruti perintahnya tanpa banyak protes karena aku tahu debat sama Satpam lapar itu tidak akan ada ujungnya. Perjalanan dari parkiran menuju aula pesta terasa seperti simulasi mendaki gunung tapi dengan kostum kondangan yang lumayan menyiksa. Kebaya putih yang kupakai ini sebenarnya warisan nenek. Kain batiknya pun tulis asli yang umurnya lebih tua dari umur negara ini. Sebuah karya seni yang nilainya tak terhingga bagi mereka yang paham budaya. Tapi di mata orang-orang yang lewat dengan wangi parfum semerbak menusuk hidung, aku pasti terlihat seperti ibu-ibu yang salah masuk acara atau mungkin dikira tukang rias yang telat datang karena macet. Napasku mulai ngos-ngosan sedikit, maklum faktor usia dan jarang olahraga. Tapi aku tetap melangkah tegak meskipun betisku rasanya mau copot karena jalanan menanjak. Lucunya, tidak ada satupun orang di sini yang tahu kalau aspal yang mereka injak, lampu taman yang menerangi jalan mereka, sampai gaji Satpam yang tadi mengusirku dengan angkuh, semuanya dibayar dari keuntungan perusahaan cateringku. Resor Lembah Asri berdiri megah di hadapanku dengan lampu-lampu kristal yang bersinar angkuh menembus kabut sore yang mulai turun perlahan. Bangunan ini memang cantik. Aku sendiri yang memilih desainnya 3 tahun lalu saat memutuskan untuk melebarkan sayap bisnis properti. Sebuah investasi yang awalnya diragukan banyak orang. Rasanya seperti main peta umpet. Tapi aku yang jaga dan semua orang tidak tahu kalau aku sedang bermain. Mengamati tingkah pola mereka di rumahku sendiri. Aku melihat deretan mobil mewah berjejer rapi di dekat pintu masuk lobi. Pamer logo kuda, banteng, dan entah binatang apalagi yang harganya miliaran rupiah. Pemiliknya turun dengan dagu diangkat tinggi-tinggi. Takut mahkotanya jatuh mungkin. Padahal tidak ada mahkota apa-apa di sana selain ketombe yang tertutup gel rambut mahal atau sasakan rambut setinggi menara pemancar sinyal. Aku berjalan melewati mereka sambil menunduk sedikit dan permisi, bukan karena hormat berlebihan, tapi karena takut tersandung gaun panjang ibu-ibu di depanku yang lebarnya mengalahkan tenda pecel lele pinggir jalan. Mereka sibuk membetulkan riasan wajah sambil bercermin di kaca jendela lobi, memastikan tidak ada bedak yang luntur atau lipstik yang menempel di gigi. Salah satu dari mereka melirikku sekilas, lalu berbisik kepada temannya sambil menutup mulut dengan kipas tangan. Mungkin sedang menebak apakah aku ini pembantu yang ketinggalan rombongan atau pengemis yang lolos dari penjagaan. Aku hanya bisa membatin dan menahan tawa, membayangkan betapa kagetnya mereka kalau tahu harga kain jarik lusuh yang kupakai ini bisa untuk membeli 2 tas bermerek yang sedang mereka tenteng dengan bangga itu. Lantai marmer lobi terasa dingin menembus sol selop tipis yang kukenakan. Memberikan sensasi sejuk yang kontras dengan hatiku yang mulai panas dingin memikirkan nasib adikku. Budi, adik laki-lakiku satu-satunya, hari ini akan menjadi raja sehari. Meskipun aku tahu dia lebih cocok jadi rakyat jelata yang bahagia daripada raja yang tertekan di istana mertua. Dia sudah berkali-kali meneleponku sejak pagi buta. Suaranya gemetar seperti orang yang mau disuntik imunisasi. Bertanya kapan aku sampai dan apakah aku sudah siap mental. Kasihan Budi. Dia terjebak cinta buta pada wanita yang keluarganya menganggap uang adalah oksigen dan kehormatan diukur dari seberapa tebal dompet pasangannya. Aku di sini bukan untuk merusak hari bahagianya, tapi untuk memastikan dia tidak kehilangan dirinya sendiri demi menyenangkan orang lain yang bahkan tidak tulus padanya.
Meja penerima tamu dijaga oleh dua wanita muda dengan riasan tebal yang sepertinya bisa retak kalau mereka tersenyum terlalu lebar menyambut tamu yang datang. Saat aku menyodorkan amplop coklat kusam, yang sengaja kupilih biar tidak mencolok dan terkesan miskin, salah satu dari mereka memandangnya dengan jijik, seakan aku baru saja menyodorkan tisu bekas ingus ke tangannya. Namaku dicari di daftar tamu dengan gerakan jari yang lambat dan penuh keraguan. Seolah namaku adalah virus komputer yang harus dihindari atau noda tinta yang merusak kertas daftar tamu yang putih bersih. Ketika akhirnya nama, Sari, ditemukan terselip di urutan paling bawah, dia menatapku lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menyelidik. Seakan tidak percaya kalau orang sepertiku ada di daftar undangan keluarga terpandang ini. Silakan masuk, Bu. Jalur untuk tamu umum lewat sebelah kiri ya, yang kanan khusus VIP. Katanya dengan nada datar tanpa senyum sedikit pun. Tangannya menunjuk arah pintu samping yang agak tersembunyi. Aku mengangguk saja sambil tersenyum ramah. Terima kasih, Mbak. Semoga bedaknya awet sampai acara selesai. Ucapku dalam hati sambil melangkah menuju pintu yang ditunjuk. Tentu saja aku tahu bedanya pintu VIP dan umum. Toh aku yang menyetujui cetak biru gedung ini. Tapi diperlakukan seperti warga kelas 2 di gedung milik sendiri itu rasanya ada geli-gelinya juga. Hiburan tersendiri bagiku melihat bagaimana seragam dan jabatan kecil bisa membuat orang merasa punya kuasa setinggi langit. Aroma masakan yang sangat kukenal langsung menyergap hidung begitu aku melangkah masuk ke aula utama yang sudah dipenuhi tamu undangan. Tentu saja aku kenal. Ini wangi bumbu rahasia dari catering, rasa Nusantara, milikku. Resep warisan leluhur yang membuatku bisa membeli resor ini tanpa perlu kredit bank atau menjilat investor asing. Perutku berbunyi sedikit. Protes minta diisi karena seharian ini aku cuma makan roti tawar selembar. Tapi aku harus menahan diri karena misi utamaku malam ini bukan makan gratis. Aku melihat para pelayan cateringku berseliweran membawa nampan berisi gelas minuman dan piring kecil. Mereka bekerja dengan cekatan dan rapi sesuai standar operasional yang kubuat. Ada rasa bangga menyelinap di dada melihat mereka bekerja profesional. Meskipun mereka tidak sadar kalau bos besarnya sedang berdiri di pojok ruangan dengan penampilan seperti orang nyasar. Suasana di dalam aula sangat meriah. Lampu kristal menggantung megah membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan ilusi kemewahan yang membius siapa saja. Musik gamelan mengalun lembut dari sudut panggung, dimainkan secara langsung oleh para seniman lokal yang kuhire untuk melestarikan budaya, bukan sekadar rekaman kaset bajakan. Tapi di telingaku, alunan musik itu terdengar sayu, seolah ikut merasakan kesedihan yang mungkin sedang dirasakan Budi di atas pelaminan sana. Tamu-tamu sibuk bercengkrama, tertawa lepas dengan gelas minuman di tangan, membicarakan bisnis, saham, atau sekadar pamer liburan terakhir mereka ke luar negeri. Tidak ada yang peduli dengan makna pernikahan itu sendiri. Bagi mereka ini hanyalah ajang sosialisasi dan pamer kekayaan. Aku mencari posisi yang agak tersembunyi di balik pilar besar, mencoba mengamati situasi sebelum menampakkan diri sepenuhnya kepada keluarga besan. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat panggung pelaminan yang dekorasinya penuh bunga impor mahal, padahal bunga lokal kita jauh lebih wangi dan cantik menurutku. Di sana, berdiri Elina dan Budi bagaikan pangeran dan putri dari negeri dongeng, tapi dongeng yang naskahnya ditulis oleh penulis skenario sinetron azab yang penuh drama. Elina tersenyum lebar, memamerkan gigi putih hasil perawatan mahal. Gaunnya berkilauan tertimpa cahaya lampu, penuh dengan payet yang mungkin beratnya bisa bikin encok kalau dipakai terlalu lama. Sementara Budi, adikku yang malang, tersenyum kaku seperti orang yang sedang menahan sakit perut atau menahan kentut. Matanya nanar menyapu ruangan mencari seseorang. Di samping mereka, Pak Haris, ayah Elina, sibuk menyalami tamu penting dengan gaya sok akrab yang berlebihan. Mungkin sedang mencari celah untuk membicarakan proposal bisnis baru. Aku tahu betul siapa Pak Haris. Rekam jejak bisnisnya yang penuh lubang utang sudah mampir ke meja kerjaku beberapa bulan lalu saat dia mengajukan pinjaman modal usaha. Tentu saja kutolak mentah-mentah karena proposalnya lebih mirip karangan fiksi ilmiah daripada rencana bisnis yang masuk akal. Melihat dia tertawa lebar di sana seolah dia adalah raja minyak, membuatku merasa miris sekaligus kasihan. Dia tidak tahu kalau catering mewah yang sedang dinikmati tamunya ini belum dibayar sepeser pun. Cek yang dia berikan kemarin mental karena saldonya kosong melompong seperti kepala ikan asin.
Tiba-tiba seorang pelayan catering yang membawa nampan berisi sate lilit lewat di depanku dan hampir menabrakku karena terburu-buru. Maaf Bu, saya tidak lihat. Katanya sopan sambil membungkuk sedikit. Wajahnya tampak lelah tapi tetap berusaha ramah. Aku mengenali wajahnya. Dia Pak Dharma, kepala juru masak kepercayaanku yang paling senior. Orang yang sudah ikut aku sejak jualan nasi bungkus di pinggir jalan. Jantungku berdegup kencang. Takut dia mengenaliku dan membongkar penyamaranku sebelum waktunya. Aku buru-buru menundukkan wajah dan memalingkan muka ke arah tembok. Berpura-pura sedang mengagumi lukisan abstrak yang tergantung di sana. Untungnya Pak Dharma sepertinya sedang fokus menjaga keseimbangan nampannya dan segera berlalu tanpa curiga. Meninggalkan aroma sate yang menggoda iman dietku. Aman, identitasku masih terjaga untuk saat ini. Meskipun rasanya ingin sekali menyapa Pak Dharma dan menanyakan kabar cucunya yang baru lahir. Aku kembali mengarahkan pandangan ke pelaminan. Kali ini mataku bertemu pandang dengan Budi yang sepertinya baru saja menyadari keberadaanku di balik pilar. Wajah tegangnya seketika berubah menjadi lega. Seolah dia baru saja menemukan pelampung di tengah lautan badai. Dia mengangguk kecil, sangat samar. Tapi aku tahu itu kode kalau dia butuh dukungan moral. Aku membalasnya dengan senyuman tipis dan acungan jempol sembunyi-sembunyi, memberi isyarat agar dia tetap tenang dan kuat menghadapi sandiwara ini. Namun, momen kedamaian itu tidak berlangsung lama karena mata Elina yang tajam seperti elang kelaparan tiba-tiba menangkap arah pandangan Budi. Dia mengikuti tatapan suaminya dan akhirnya mendarat tepat di sosokku yang berdiri canggung dengan pakaian sederhana ini. Senyum palsu di wajahnya lenyap seketika dalam hitungan detik. Digantikan oleh tatapan horor seolah dia baru saja melihat hantu masa lalu atau penagih utang yang datang di waktu yang sangat salah. Alisnya menukik tajam, bibirnya mengerucut sinis, dan aku bisa melihat aura permusuhan yang berkobar dari jarak puluhan meter ini. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Budi dengan wajah garang, dan aku bisa melihat adikku langsung menunduk lesu seperti bunga layu disiram air panas. Perasaan tidak enak mulai merayapi tengkuku. Bulu kuduku meremang bukan karena dinginnya AC, tapi karena firasat akan adanya badai yang segera datang. Elina tampak tidak bisa menahan emosinya. Dia terlihat berbisik keras kepada ayahnya, Pak Haris, sambil menunjuk-nunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang lentik dan berkuku panjang. Pak Haris menoleh, menyipitkan matanya berusaha melihat siapa yang ditunjuk putrinya. Lalu wajahnya berubah menjadi merah pada menahan marah begitu mengenali penampilanku yang dianggap merusak pemandangan pestanya. Mereka berdua terlihat berdebat kecil di atas pelaminan, mengabaikan tamu yang sedang antre untuk bersalaman, sebuah pemandangan yang sangat tidak etis bagi tuan rumah. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan ketenangan sebanyak mungkin, mempersiapkan mental baja untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tanganku meremas ujung kain batikku, mencari kekuatan dari warisan leluhur yang melekat di tubuhku. Aku datang ke sini dengan niat baik, membawa hadiah masa depan untuk mereka. Tapi sepertinya mereka lebih memilih menilai buku dari sampulnya yang kusam. Baiklah kalau itu maunya. Aku akan tetap berdiri di sini, tidak akan mundur selangkah pun. Lagi pula, ini gedungku, ini acaraku, dan ini makananku. Jadi secara teknis akulah tuan rumah yang sebenarnya di sini. Detik-detik berlalu terasa lambat seperti tetesan air keran yang bocor, menyiksa dan membuat gelisah. Elina tiba-tiba mengangkat gaunnya sedikit, melangkah turun dari pelaminan dengan gerakan agresif, meninggalkan Budi yang terpaku bingung di tempatnya. Suara hak sepatu tingginya beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring. Tak, tak, tak. Setiap langkahnya seolah menghitung mundur waktu menuju ledakan besar. Tamu-tamu di sekitar pelaminan mulai menepi, bingung melihat pengantin wanita yang turun panggung dengan wajah seperti mau menerkam mangsa. Musik gamelan masih mengalun tenang, kontras sekali dengan situasi panas yang sedang bergerak ke arahku. Aku menegakkan punggung, mengangkat dagu sedikit, dan menatap lurus ke arah Elina yang semakin dekat. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aura permusuhan yang dibawa Elina terasa begitu pekat. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memancarkan hawa dingin di sekelilingnya. Dia berhenti tepat di depanku. Jaraknya mungkin hanya sejengkal, dan aku bisa mencium aroma parfumnya yang terlalu kuat. Wangi yang terasa mahal tapi menusuk hidung. Tatapannya menelanjangiku dari atas sampai bawah,
Berhenti sejenak di kebaya putih pudar dan kain batikku. Lalu bibirnya yang dihiasi lipstik merah menyala itu menyunggingkan senyum sinis yang penuh penghinaan. Dia melipat kedua tangannya di dada. Posturnya seperti seorang ratu yang sedang memarahi dayang istana yang lalai, membuat beberapa helai rambutnya yang disasak tinggi bergoyang-goyang sedikit karena saking tegangnya dia. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu ada di sini?" tanya Elina dengan suara yang sengaja dikeraskan. Volume suaranya lebih tinggi dari musik gamelan yang mengalun santai, sukses membuat kepala beberapa tamu yang tadi asyik mengobrol langsung menoleh ke arah kami. Aku tahu dia ingin mempermalukanku di depan banyak orang, menuntut pengakuan siapa diriku dan berhak apa aku berada di pesta yang dia anggap miliknya. Aku memilih untuk diam, hanya menatap matanya dalam-dalam, membiarkan keheningan yang kubuat tadi semakin panjang dan mencekam. Keheningan itu justru lebih efektif daripada teriakan atau makian, karena membuat orang penasaran dan fokus pada interaksi kami. Bukan karena takut. Aku diam karena aku sedang menikmati wajah Elina yang mulai memerah menahan kesal karena tidak mendapat respons yang dia inginkan. Aku tahu dia berharap aku akan menunduk, meminta maaf, atau kabur ketakutan seperti tikus yang ketahuan mencuri keju. Tapi aku hanya berdiri tegak seperti patung, dengan senyum tipis yang entah kenapa membuat Elina semakin geram. Dia mengira aku bodoh atau terlalu udik sampai tidak mengerti kode sosial. Padahal aku sedang mengukur kedalaman kesombongan yang menguasai dirinya. Melihatku tidak bereaksi, Elina semakin naik pitam dan memutuskan untuk langsung menyerangku secara verbal tanpa ampun. "Jawab aku. Kamu ini siapa? Kamu utusan dari catering? Atau kamu mau minta sedekah? Bajumu itu? Tolong deh, bikin malu tahu, merusak vibe pesta pernikahanku yang elegan ini." Dia menekankan kata gembel, tanpa mengucapkannya secara langsung, tapi semua orang yang mendengarnya sudah tahu apa yang dia maksud. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, ada yang berbisik kasihan padaku, tapi lebih banyak yang berbisik setuju dengan Elina, karena penampilan memang adalah segalanya di lingkaran sosialita ini. Tak lama kemudian, Pak Haris, yang wajahnya sudah seperti kepiting rebus karena menahan malu dan marah, ikut turun dari pelaminan dan menghampiri kami. Dia berjalan dengan langkah besar. Aura kekuasaannya yang penuh kepalsuan memancar kuat, ingin mengakhiri drama memalukan ini secepat mungkin sebelum rekan-rekan bisnisnya menyaksikannya. "Kamu ini siapa? Nah, Budi, kamu kenal wanita ini?" tanya Pak Haris dengan nada yang lebih berwibawa daripada putrinya, tapi tetap mengandung nada meremehkan yang menusuk. Budi, yang berdiri beberapa langkah di belakang Pak Haris, terlihat bingung, maju mundur, takut kena semprot dari calon mertuanya yang otoriter. Dia Kasari, Pak," jawab Budi dengan suara yang hampir tak terdengar, tenggelam di antara bunyi gesekan tapak kaki Pak Haris di lantai marmer. "Kakak kandung saya." Jawaban Budi ini sukses membuat Pak Haris dan Elina terkejut setengah mati. Wajah mereka menegang kaget seperti melihat pocong di siang bolong. Tawa dan bisikan para tamu mendadak terhenti. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi hening yang mematikan. Pengantin wanita dan ayahnya baru saja menghina kakak kandung dari calon suami mereka sendiri di depan umum. Ekspresi terkejut itu hanya bertahan sebentar, karena Elina dengan cepat mengubahnya menjadi ekspresi jijik yang dibuat-buat, memegang hidungnya seolah mencium bau tidak sedap. "Oh, jadi ini yang katanya penjual nasi bungkus itu? Aku kira cuma gosip saja," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih merendahkan. "Budi, aku sudah bilang, jangan pernah undang orang yang kelasnya beda jauh ke pestaku. Dia harusnya duduk di dapur bersama para tukang cuci piring, bukan berdiri di sini, di karpet mewah yang harganya puluhan juta." Aku hanya mengangkat alis. Senyumku sedikit melebar, bukan karena lucu, tapi karena betapa mudahnya mereka meremehkan orang lain tanpa berpikir panjang. "Penjual nasi bungkus?" Aku tertawa kecil dalam hati. Memang benar, aku memulai semuanya dengan nasi bungkus, tapi nasi bungkus itulah yang sekarang menjelma menjadi catering, rasa Nusantara, yang disewa Pak Haris dengan harga selangit dan resor mewah tempat mereka berpesta sekarang ini. Pak Haris, yang sudah kembali menguasai diri, langsung menarik lengan Budi dengan kasar, menjauhkannya dariku, seolah aku membawa wabah penyakit menular. "Bawa dia pergi, Budi," perintah Pak Haris tajam. "Tempatkan dia di sudut sana."
dekat pintu keluar karyawan. Jangan biarkan dia terlihat lagi oleh tamu-tamu pentingku. Ini adalah urusan citra. Budi, citra. Dia menekankan kata, citra, sambil melirik ke sekeliling, meminta dukungan moral dari tamu-tamu yang kini menatap kami dengan berbagai ekspresi, mulai dari jijik, terhibur, hingga merasa kasihan. Aku melihat Budi menunduk pasrah, wajahnya memerah karena malu. Dia tidak berani melawan ayahnya Elina, dia hanya menurut. Budi mendekatiku, tangannya yang dingin meraih lenganku, dan dia berbisik dengan suara penuh penyesalan. Maaf, Kak. Kumohon, kita ke sana dulu ya, sebentar saja. Aku mengangguk pelan, memberikan genggaman tangan balasan untuk Budi, seolah memberinya kekuatan. Aku tidak menyalahkan Budi. Dia hanya korban dari situasi yang kejam ini. Aku tahu, aku harus membiarkan sandiwara ini berlanjut sedikit lagi, sampai tiba saatnya aku menarik topeng-topeng mereka semua. Saat Budi menuntunku berjalan menjauh dari area utama, melewati kerumunan tamu yang berbisik-bisik, aku memperhatikan satu hal yang menarik. Seorang pria parubaya dengan seragam koki yang sangat rapi, itu Pak Dharma, kepala juru masakku, terlihat sedang bersembunyi di balik bar minuman, menatapku dengan ekspresi panik dan tidak berani mendekat. Aku tahu dia pasti sudah mendengar semuanya. Aku memberikan isyarat mata yang sangat cepat padanya, mengedipkan mata, lalu memiringkan kepala sedikit ke arah pintu belakang, kode rahasia yang kami berdua pahami sejak lama. Tetap di tempat, jangan bertindak, aku akan menghubungimu nanti. Pak Dharma mengangguk samar, wajahnya sedikit lega, dan segera kembali ke dapur, melanjutkan tugasnya seperti tidak ada yang terjadi. Budi menempatkanku di sebuah sudut ruangan yang benar-benar terpencil, di dekat pintu darurat dan bersebelahan dengan deretan kursi lipat yang biasa dipakai staf saat istirahat. Di sana, cahaya lampu sangat minim, dan aku hampir tersembunyi sepenuhnya dari pandangan tamu-tamu di aula utama. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat orang tuaku, Bapak dan Ibu Rahmat, yang duduk di meja yang juga agak terpinggirkan. Wajah ibu terlihat sedih dan menunduk, sementara Bapak hanya bisa memegang tangan ibu, mencoba menenangkan. Hati kecilku terasa nyeri melihat mereka diperlakukan seperti itu. Orang tuaku, yang selama ini mengajarkanku arti kerja keras dan kejujuran, kini harus menanggung penghinaan hanya karena mereka tidak punya harta sebanyak keluarga besar. Aku melepaskan tangan Budi, menepuk bahunya dengan lembut. Sudah, jangan khawatirkan aku. Kamu kembali saja ke pelaminan. Nikmati pestamu, kataku dengan suara yang paling tenang yang ku bisa. Budi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bersalah yang sangat besar di sana, tapi dia akhirnya menurut. Dia tahu, kalau dia tetap di sini, dia hanya akan membuat masalah ini semakin besar dan memperpanjang penderitaan keluarganya. Dia berbalik, melangkah kembali ke panggung sandiwara, meninggalkan aku sendirian di sudut tergelap, seperti penonton bayaran di bioskop yang sudah sepi. Aku menyandarkan punggungku ke tembok dingin, memejamkan mata sejenak, mengambil jeda. Sebelah tanganku meraih tas kecil dari kain batik yang tadi kubawa, merogoh saku dalamnya, dan mengeluarkan ponsel bututku yang layarnya sudah retak di beberapa tempat. Ponsel yang sengaja kupakai untuk urusan lapangan dan inspeksi diam-diam. Jemariku yang terampil dengan cepat membuka aplikasi pesan rahasia yang terhubung langsung dengan asisten pribadiku. Aku mengetik pesan singkat itu dengan hati-hati, kata per kata, tanpa ada emosi yang tersisa, hanya profesionalisme bisnis yang dingin dan mematikan. Mulai sekarang, bekukan semua akses keuangan PT Anugrah Haris Propertindo. Cabut jalur kredit utama mereka di Bank Bumi Jaya. Tahan dulu semua pembayaran catering. Rasa Nusantara, malam ini. Aku ingin tahu sampai di mana batas kesabaran mereka. Setelah menekan tombol kirim, aku mematikan ponsel itu dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Aku membuka mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membiarkan senyum puas terukir samar di bibirku. Permainan sudah dimulai, dan aku, sang pemilik rumah, baru saja menarik kartu wildcardku. Biarkan mereka berpesta di atas kebangkrutan yang tak terhindarkan. Malam ini, bukan hanya acara pernikahan yang akan kubatalkan, tapi juga seluruh kekuasaan dan kesombongan mereka. Aku duduk diam di pojok gelap itu,
membiarkan diriku sepenuhnya tenggelam dalam peran sebagai tamu tak diundang yang terpinggirkan. Tujuanku memang untuk menjadi tak terlihat, seperti hantu yang mengamati keangkuhan manusia di tengah hingar-bingar kemewahan yang palsu. Rasanya lucu melihat betapa cepatnya orang melupakan keberadaanku, kembali sibuk dengan obrolan, makanan, dan pameran outfit mereka seolah insiden Elina tadi hanyalah iklan komersial yang terputus sekejap. Sementara aku menikmati keheningan yang kubangun, perhatianku teralih pada pemandangan di area pelaminan, terutama pada tingkah pola Pak Haris. Pria parubaya itu sekarang menjadi bintang utama, berjalan mondar-mandir di depan panggung, menyalami tamu-tamu dengan gaya pongah yang tidak disukai siapapun yang pernah berbisnis dengannya. Aku tahu betul Pak Haris sedang berusaha keras mempertahankan citra yang dia banggakan, sebuah benteng yang kubangunkan sendiri untuknya melalui kontrak-kontrak kerjasama kecil-kecilan dari perusahaanku selama setahun terakhir. Aku membiarkan perusahaannya tetap hidup, memberinya proyek kecil, semata-mata demi budi, agar adiknya itu tidak malu berbesan dengan keluarga konglomerat gadungan. Kini, tanpa sokongan dana yang baru saja kubekukan, seluruh tawa lebarnya di panggung itu terasa seperti melodi kepalsuan yang sangat menyedihkan. Aku bisa membayangkan kepanikan yang akan melanda kepalanya begitu dia kembali ke kantor besok pagi dan mendapati semua rekeningnya terkunci, semua proyeknya terhenti mendadak. Tapi dia tetap tak menyadari apapun, masih sibuk membanggakan sewa resor yang mahal. Padahal, sekali lagi, aku pemiliknya dan dia belum lunas bayar. Aku harus menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak melihat ironi yang tersaji di depan mata. Elina, si Ratu Sehari, tidak kalah sibuk. Dia dan geng perempuannya yang bergaun ketat sibuk bergosip di dekat meja hidangan penutup, tertawa cekikikan sambil sesekali melirik ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan meremehkan mereka yang menusuk, seolah aku adalah sisa makanan yang ditinggalkan di piring. Mataku menangkap pemandangan yang membuat hati kecilku kembali memanas. Perlakuan mereka terhadap Budi. Adikku berdiri di samping Elina, memegang sebilah pisau kecil yang seharusnya digunakan untuk memotong kue, tapi tangannya gemetar. Elina seolah memperlakukan Budi seperti asisten pribadinya yang bodoh. Ambilkan aku minuman, Budi, yang tidak ada kalorinya. Cepat. Dia menyuruhnya dengan nada ketus, bahkan tidak menatap mata Budi saat bicara, seolah dia sedang menyuruh pelayan rendahan. Setelah Budi pergi, Elina langsung mengadu pada teman-temannya tentang betapa memalukannya, keluarga kampung, Budi. Aku melihat Budi kembali dengan segelas minuman, tapi Elina sudah berpindah tempat ke tengah aula untuk berfoto, meninggalkan Budi berdiri sendirian memegang minuman yang sia-sia di tangannya. Pemandangan itu mengikis sedikit demi sedikit sisa-sisa kesabaranku yang memang sudah tipis. Aku rela dipermalukan. Tapi aku tidak rela melihat adikku sendiri diperlakukan seperti keset kaki di pestanya sendiri, oleh wanita yang seharusnya mencintainya. Tiba-tiba, Budi terlihat menoleh ke arahku. Matanya memancarkan rasa lelah dan kekecewaan yang sangat mendalam. Senyum kaku yang dia pertahankan sepanjang acara itu lenyap, digantikan oleh tatapan kosong. Aku tahu, saat itu juga, Budi mulai sadar bahwa dunia Elina, yang dipenuhi kepalsuan dan materi, tidak cocok untuknya. Saat aku masih mengamati Budi, Pak Dharma, kepala juru masakku, muncul dari pintu dapur dan berjalan tergesa-gesa ke arahku. Dia datang dengan wajah pucat, bukan karena lelah memasak, tapi karena panik. Dia mendekatiku, membungkuk sedikit, dan berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Bu Sari, tolong, pembayaran catering stuck. Mesin gesek kartu di kasir tidak bisa memproses kartu Pak Haris. Bank menolak semua kartu kreditnya. Aku menatap mata Pak Dharma. Dia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Rencana, pembekuan, mendadakku sudah mulai berjalan. Aku tersenyum tipis, senyum yang bukan untuk Pak Dharma, tapi untuk Pak Haris yang berdiri angkuh di seberang sana. Biarkan saja dulu, Pak Dharma. Lanjutkan saja pelayanan seperti biasa. Tapi utamakan tamu di barisan meja Bapak dan Ibu Rahmat. Bisikku balik. Pak Dharma menatapku dengan heran. Tak percaya bosnya sendiri yang menyebabkan masalah pembayaran ini. Tapi Bu, ini pesanan tumpeng agung. Itu sajian termahal kami. Persiapannya 3 hari. Kalau tidak dibayar. Jangan khawatir, Pak.
Itu urusanku. Potongku. Justru karena itu sajian termahal. Saya ingin tahu, apakah mereka masih akan menghargai makanan yang harganya belum lunas mereka bayar ini? Pak Dharma hanya bisa menghela napas, mengangguk pasrah, lalu berbalik kembali ke dapur. Aku kembali bersandar di dinding, merasakan sensasi kemenangan kecil yang baru saja kudapat. Aku tahu, sekarang, aku sudah memegang kendali penuh atas suasana pesta ini, hanya dengan satu kali ketikan di ponsel bututku. Aku sudah bukan lagi gembel udik yang dibuang ke pojokan. Aku adalah sutradara yang sedang mengarahkan babak klimaks kehancuran. Dan aku akan menikmatinya sambil menunggu momen yang tepat untuk tampil di panggung utama. Keheningan yang mencekik akibat krisis pembayaran catering tadi tidak berlangsung lama, karena Elina dan keluarganya segera mengalihkan fokus ke acara yang paling mereka nantikan, sesi pamer hadiah. Aku tahu ini adalah bagian favorit Pak Haris, di mana dia bisa tampil di depan relasi bisnisnya dan meyakinkan semua orang bahwa dia adalah pria yang sangat sukses. Meskipun dompetnya kini sudah kugeledah secara digital dan ternyata isinya lebih miris daripada dompet mahasiswa akhir bulan. Budi terlihat semakin pucat di pelaminan. Dia pasti sudah merasakan ada yang tidak beres. Tetapi sekali lagi, dia tak berdaya di bawah tekanan calon mertuanya yang obsesif. Pak Haris maju ke depan mikrofon, berdeham keras, lalu mulai mengumbar janji dan kebanggaan diri yang membuatku geli mendengarnya. Dia berbicara tentang rencana besar perusahaan propertinya yang sebenarnya sudah kolaps pagi tadi, memuji-muji betapa beruntungnya Budi mendapatkan putri semata wayangnya, dan diakhiri dengan gestur dramatis mengeluarkan kunci mobil sport mewah. Kunci itu diangkatnya tinggi-tinggi, berputar di bawah cahaya kristal, memantulkan kilau yang membuat mata para tamu melotot kagum. Padahal mobil itu masih dalam status cicilan yang pembayarannya juga sudah kularang bank untuk mencairkan dananya. Aku harus menahan tawa, membayangkan betapa histerisnya Pak Haris besok pagi saat tahu mobil mewah itu akan ditarik paksa. Lalu tibalah giliran orang tuaku, Bapak dan Ibu Rahmat. Mereka berjalan ke panggung dengan langkah yang berat dan canggung. Terlihat jelas rasa minder yang menguasai diri mereka di tengah kemewahan yang berlebihan ini. Ibu mengenakan kebaya sederhana yang kupinjamkan, Bapak dengan baju batik lamanya. Kontras sekali dengan gaun dan jas yang mengkilap di sekeliling mereka. Hatiku mencelos melihat wajah ibu yang terlihat sangat takut. Ingin rasanya aku lari ke sana, memeluknya, dan mengatakan bahwa semua ini hanya sandiwara bodoh. Bapak maju selangkah dan menyerahkan sebuah map tipis kepada Elina. Ini dari kami. Nak, jangan dilihat nilainya ya. Tapi ini tulus dari hati kami, kata Bapak dengan suara yang sedikit bergetar. Ibu mengangguk pelan. Air matanya sudah siap tumpah. Map itu berisi sertifikat sawah produktif seluas 2 hektar di kampung. Harta satu-satunya yang kami miliki dan dijaga turun-temurun. Nilai sentimentalnya jauh lebih besar daripada nilai jualnya di mata kami. Elina mengambil map itu dengan ujung jari, seolah benda itu membawa penyakit, dan membukanya dengan gerakan kasar. Matanya hanya melihat sekilas ketulisan, sertifikat hak milik tanah. Lalu dia mendengus keras tepat di depan mikrofon. Suara dengusannya bergema ke seluruh aula. Sawah? Ya ampun. Buat apa? Untuk kuburan? Buat kami repot bayar pajak saja. Hinaan itu telak dan kejam. Langsung menusuk ulu hati Bapak dan Ibu Rahmat. Bapak hanya bisa menunduk dalam-dalam. Harga dirinya sebagai kepala keluarga diinjak-injak dengan keji di depan ratusan orang. Ibu Rahmat langsung menangis terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Budi, yang berdiri di samping Elina, mengepalkan tangan kuat-kuat. Wajahnya memerah menahan amarah. Tapi tatapan tajam Pak Haris yang mengunci membuatnya kembali menunduk, tak berdaya. Saat itulah kesabaranku benar-benar habis. Uap amarah yang kutahan sejak tadi langsung memuncak ke ubun-ubun. Aku tidak tahan melihat orang tuaku menangis. Cukup sudah. Aku berdiri dari kursi lipat reot itu, melangkah keluar dari sudut gelapku dengan langkah yang tenang namun berirama, menciptakan ketegasan di setiap pijakan kakiku di karpet mahal itu. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang tadinya siba menikmati drama kehinaan itu. Tamu-tamu yang melihatku keluar dari sudut gelap menatapku dengan heran, seolah tikus got yang baru saja berani menampakkan diri di tengah pesta. Aku tidak peduli dengan bisikan mereka. Aku hanya fokus pada panggung tempat keluargaku sedang dihinakan.
Aku menaiki tangga panggung tanpa diundang, tanpa permisi, dan berdiri tegak di hadapan Elina yang menatapku dengan jijik bercampur bingung. Budi menatapku dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Di tanganku, tergenggam erat amplop coklat kusam yang tadi kuberi ke meja penerima tamu dan mereka buang ke lantai. Aku menyodorkan amplop itu kepada Elina. Ini, ambil ini. Hadiah dariku. Semoga cukup untuk menutup mulutmu yang tidak tahu sopan santun, kataku dengan suara rendah namun jelas, tanpa perlu mikrofon, tetapi suaraku entah kenapa terdengar begitu kuat dan berwibawa. Elina menatap amplop itu dengan tatapan paling menghina yang pernah kulihat. Dia tertawa mengejek, tawa yang kering dan menusuk. Apa isinya? Uang receh? Sumbangan dari penjual nasi bungkus? Aku tidak butuh. Dengan gerakan tangan yang kasar dan penuh kebencian, Elina menepis tanganku kuat-kuat. Amplop itu terlepas, melayang sebentar di udara, lalu jatuh tergeletak di lantai panggung, tepat di sebelah tempat sampah kecil untuk membuang tisu bekas. Keheningan kembali menyelimuti aula. Kali ini lebih mematikan dari sebelumnya. Elina tersenyum puas, seolah baru saja memenangkan duel pedang. Dia menyuruhku memungut amplop itu dan menggunakannya untuk membeli baju yang layak. Aku menatap amplop yang tergeletak di samping tong sampah itu, lalu menoleh ke wajah Elina, ke mata Pak Haris yang angkuh, dan ke wajah orang tuaku yang basah oleh air mata. Senyumku menghilang, berganti dengan ekspresi datar yang dingin. Di dalam amplop itu ada dua hal, cek kosong yang sudah kutandatangani, di mana dia bisa mengisi angka berapapun untuk modal usaha mereka, dan kunci kartu akses ke sebuah villa mewah di Bogor yang sudah lunas kusiapkan untuk Budi. Dia baru saja membuang kekayaannya sendiri ke tempat sampah, sambil menertawakan kehormatan orang lain. Aku menarik napas. Ini saatnya membalas. Aku tidak memungut amplop itu. Aku hanya melangkah mundur sedikit, menatap Elina, dan senyum kecil yang penuh arti kembali di bibirku, menandakan bahwa dia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Setelah penghinaan terhadap amplop itu, suasana di panggung pernikahan terasa seperti menunggu bom waktu meledak. Amplop coklat kusam itu masih tergeletak menyedihkan di samping tempat sampah, menjadi saksi bisu betapa piciknya penilaian Elina dan Pak Haris terhadap ketulusan dan harta yang mereka anggap rendahan. Pak Haris, yang awalnya angkuh, kini terlihat sedikit gelisah, berulang kali berdeham dan mengelap keringat di pelipisnya. Mungkin insting bisnisnya mulai mencium bau amis kerugian yang tak terhindarkan. Aku tetap berdiri di panggung, tidak menyingkir, tidak juga berteriak, membiarkan keheningan itu melilit leher semua orang. Aku tahu, saat ini aku sudah menjadi pusat perhatian, dan diamku jauh lebih berisik daripada 1000 teriakan histeris. Budi menatapku dengan mata memohon, meminta penjelasan, meminta aku mengakhiri penderitaan ini. Tapi aku memberinya isyarat halus untuk bersabar. Drama ini harus selesai dengan klimaks yang indah, bukan dengan akhir yang menggantung. Melihat suasana yang tak kunjung mencair, dan menyadari bahwa keberadaanku di panggung merusak spotlight mereka, Pak Haris memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia berjalan ke arahku dengan langkah yang dipaksakan berwibawa, mencoba menguasai situasi dengan otoritas yang sebenarnya sudah luntur. Sudah cukup, Nona. Katanya dengan nada merendahkan. Acara harus dilanjutkan. Lebih baik kamu kembali ke tempat dudukmu. Dan jangan buat keributan lagi. Kami tidak ingin ada tamu yang melihat aib keluarga. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit, berbisik kepadaku dengan desisan tajam yang hanya bisa kudengar. Pergi. Atau aku panggil keamanan. Aku hanya tersenyum tipis, menatap lurus ke matanya yang penuh ancaman. Keamanan? Tentu. Panggil saja. Jawabku pelan. Justru saya yang sedang menunggu mereka. Tepat setelah aku mengucapkan kalimat itu, sebuah kegaduhan kecil terjadi di pintu dapur. Pintu kayu jati itu terbuka perlahan, dan dari sana muncul barisan pelayan cateringku yang dipimpin oleh Pak Dharma. Namun, kedatangan mereka kali ini berbeda. Pak Dharma berjalan di barisan paling depan dengan postur tegap, mengenakan sarung tangan putih bersih, dan di belakangnya, 4 pelayan senior membawa sebuah nampan perak tertutup tudung saji yang berkilauan. Mereka berjalan dengan langkah militer yang teratur, menciptakan irama ketegasan yang kontras dengan musik gamelan yang masih mengalun sayu.
Suasana pesta langsung hening total. Lagi-lagi, para tamu mulai bertanya-tanya. Sajian istimewa apa ini? Bukankah makanan utama sudah disajikan? Pak Haris kembali memasang wajah bangga, menyenggol lengan Elina yang sibuk membetulkan riasannya. Lihat, itu pasti pelayanan spesial dariku. Mereka tahu siapa aku. Bisiknya penuh kemenangan. Elina pun mengangguk penuh percaya diri, bersiap menerima nampan istimewa itu. Mungkin mengira itu adalah kue pengantin emas atau sampanye super mahal. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat wajah Pak Haris dan Elina membeku seperti patung es. Pak Dharma dan barisannya tidak berhenti di hadapan mereka. Mereka berjalan lurus, melewati Pak Haris dan Elina yang sudah siap menyambut, bahkan mengabaikan tangan Elina yang sudah terulur anggun. Pak Dharma hanya membungkukkan badannya sedikit, sebuah formalitas yang dingin, lalu melanjutkan langkahnya. Pak Haris ternganga, tangannya tergantung hampa di udara. "Hei, kemana kalian?" teriaknya kaget. Suaranya sedikit bergetar. "Tuan rumah pesta ada di sini." Pak Dharma berhenti, memutar tubuhnya dengan gerakan tumit yang presisi, lalu menatap Pak Haris dengan pandangan datar, tanpa emosi, sebuah tatapan khas pegawai yang sedang menghadapi masalah pembayaran. "Mohon maaf, Bapak," kata Pak Dharma dengan nada sangat formal. "Sajian ini adalah perintah langsung dari pemilik Rasa Nusantara. Kami hanya diperintahkan menyajikan kepada tamu yang paling istimewa dan paling berhak di ruangan ini." Tanpa menunggu bantahan, Pak Dharma kembali melangkah. Aku melihat kemana arah tujuannya, dan aku harus menahan senyum puas. Barisan pelayan itu terus berjalan, membelah kerumunan tamu yang kini menyingkir kebingungan, dan mereka berhenti tepat di depanku. Ya, tepat di hadapan gembel udik yang dibuang ke pojokan ini. Pak Dharma membungkuk dalam-dalam, jauh lebih dalam dari yang dia lakukan pada Pak Haris tadi, sebuah gestur penghormatan tertinggi dalam tradisi pelayananku. Dia mengangkat tudung saji dari nampan utama, dan di dalamnya tersembunyi sebuah tumpeng agung yang disajikan di wadah kuningan berukiran naga, dihiasi aneka lauk pauk tradisional yang aromanya memabukkan dan memanggil selera. "Nyonya pemilik," ucap Pak Dharma dengan suara lantang. Kali ini dia sengaja tidak berbisik, memastikan semua orang di aula mendengarnya. "Tumpeng agung, sajian khusus kerajaan, dipersembahkan hanya untuk Anda, sesuai instruksi." Aku menerima sajian itu dengan anggun, mengambil sendok kecil dan mencicipi sedikit nasi kuningnya. Tentu saja rasanya sempurna. Pak Dharma tidak pernah mengecewakanku. Aku menatapnya, mengangguk, dan memberinya senyuman hangat. Sebuah senyuman yang tidak pernah kuberikan kepada Elina atau Pak Haris. Pemandangan itu menciptakan keheningan yang total. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi musik. Hanya ada aku, si wanita berkebaya kusam, duduk di kursi lipat reot, menikmati sajian termahal di seluruh pesta, yang disajikan langsung oleh kepala koki, sementara sang pengantin dan ayahnya berdiri mematung di tengah aula, diperlakukan seperti tamu tak kasat mata. Mereka baru saja menyaksikan kehormatan yang mereka idam-idamkan diserahkan kepada orang yang paling mereka hina. Melihat pemandangan yang tersaji di hadapannya, Elina langsung kehilangan kendali diri. Wajahnya yang tadi dipenuhi rasa malu kini meledak oleh amarah yang tak tertahankan. Dia berteriak histeris. Suaranya melengking tajam memecah kebekuan yang diciptakan oleh kehadiran tumpeng agung itu. "Apa-apaan ini? Pak Dharma, kamu pasti salah orang. Ayahku yang membayar catering ini. Kami yang berpesta di sini," teriaknya sambil berlari ke arahku. Kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi menghentak lantai marmer, seolah ingin menghancurkan marmer mahal itu sekalian. Pak Haris, yang wajahnya sudah sepucat kertas HVS, ikut menyusul putrinya, berusaha meraih lengan Pak Dharma. "Jelaskan ini, Koki. Jangan buat masalah di pestaku. Cepat singkirkan wanita ini," desaknya dengan suara yang bergetar penuh ancaman. Para tamu undangan kini benar-benar tercengang, sibuk merekam drama ini dengan ponsel mereka. Momen langka di mana sosialita kaya bertengkar dengan tukang catering di pesta pernikahan. Aku meletakkan sendokku perlahan ke atas nampan. Suara dentingnya pelan namun tegas. Aku berdiri dari kursi lipat reot itu, bergerak maju selangkah,
menempatkan diriku tepat di antara Pak Dharma dan Elina yang sudah siap menerkam. Kehadiranku yang tenang justru membuat Elina terpaksa berhenti mendadak. Seperti mobil yang direm mendadak karena ada palang pintu kereta. "Berhenti, Elina," ucapku dengan suara yang rendah, tenang, namun mengandung bobot yang jauh lebih berat daripada teriakan histerisnya. "Kamu bilang ayahmu yang membayar catering ini? Kamu bilang ayahmu yang berhak atas sajian ini?" Wajah Elina semakin memerah. Dia menatapku dengan mata melotot penuh kebencian. "Tentu saja. Ayahku pemilik perusahaan besar. Siapa kamu sampai berani-beraninya mengklaim hak kami?" Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kali ini tidak lagi ramah, melainkan sebuah senyum kemenangan yang dingin. Aku menoleh ke arah Pak Dharma, dan Pak Dharma mengangguk, mengerti bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membongkar semuanya. "Pak Dharma," ucapku, "berikan pengakuan yang jujur kepada tuan rumah pesta ini. Siapa sebenarnya yang membayar catering ini? Dan siapa pemilik catering, Rasa Nusantara, yang sebenarnya?" Pak Dharma maju selangkah. Postur tubuhnya yang tadinya kaku kini kembali tegak berwibawa. Dia menatap lurus ke arah Pak Haris dan Elina, lalu berkata dengan suara yang lantang dan jelas, menghilangkan semua keraguan. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak dan Nona. Saya Pak Dharma, kepala juru masak di catering, Rasa Nusantara. Catering kami memang dipesan oleh Bapak Haris, namun seluruh biaya catering, termasuk tumpeng agung ini, sampai saat ini belum terbayar sepeser pun karena kendala teknis dan pembekuan dana dari pihak bank. Satu fakta telak, pembayaran 0 rupiah." Wajah Pak Haris langsung berubah putih pucat pasi. Dia terhuyung ke belakang satu langkah. Rasa malunya kini melampaui rasa marahnya. Elina terlihat seperti orang yang baru saja tersengat listrik. Mulutnya menganga, tidak mampu berkata-kata. Aku melangkah mendekati Pak Haris. Kini jarak kami sangat dekat. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kartumu ditolak, Pak Haris. Dan krisis itu terjadi bukan karena kendala teknis bank, tapi karena instruksi dari konsorsium yang menahan danamu. Konsorsium itu." Aku membiarkan kalimatku menggantung sejenak. Sengaja menciptakan jeda dramatis yang membuat semua orang menahan napas. Aku mengakhiri kalimatku sambil menunjuk ke arah Pak Dharma yang berdiri tegak di sampingku. "Konsorsium yang menahan danamu itu diketuai olehku, Sari." Lalu, aku menunjuk ke sekeliling aula, ke lampu kristal yang mahal, ke karpet tebal, dan ke bangunan megah resor Lembah Asri. "Dan catering, Rasa Nusantara, yang kamu banggakan itu? Aku pemiliknya. Resor tempat kamu berpesta ini, aku yang membelinya, aku yang membangunnya, aku yang menggaji semua pegawainya. Kamu sedang berpesta dalam kemewahan palsu, di atas properti milikku, dengan makanan yang belum kamu bayar." Pengakuan itu meledak seperti petir di tengah aula, menghancurkan semua kepalsuan yang telah dibangun Pak Haris dan Elina. Bisikan para tamu seketika berubah menjadi desas-desus kaget. Ponsel-ponsel yang merekam drama ini langsung diarahkan ke wajah Pak Haris dan Elina yang kini memancarkan keterkejutan, malu, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Budi, yang menyaksikan semua ini dari pelaminan, akhirnya tersenyum, senyum lega yang tulus. Tembok sandiwara yang menyiksanya kini telah runtuh total. Kebohongan besar yang sudah bertahun-tahun dijaga oleh keluarga Pak Haris hancur lebur dalam hitungan detik di panggung pernikahan putrinya sendiri. Wajah Pak Haris kini benar-benar kehilangan rona darah. Dia terhuyung mundur sampai menabrak meja hadiah, membuat kotak-kotak kado kecil berjatuhan ke lantai. Dia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses, melainkan seperti badut yang baru saja ketahuan menipu di sirkus yang dia bangun sendiri. Elina, yang tadinya penuh amarah, kini menjadi histeris. Otaknya menolak untuk memproses kenyataan bahwa wanita yang baru saja dia hina sebagai gembel adalah taipan properti yang menopang seluruh kemewahan palsu ayahnya. "Pembohong. Kamu pasti bohong. Kamu cuma kakak Budi yang miskin. Mana buktinya?" teriaknya. Suaranya kini lebih mirip lolongan putus asa daripada makian sombong. Dia mencoba menerjang ke arahku, mungkin berniat mencakar atau merobek kebaya putihku, tapi dia dihentikan oleh Pak Dharma yang sigap berdiri melindungiku. Aku sama sekali tidak panik.
Aku menatap mata Elina yang berkaca-kaca karena ketidakpercayaan itu. Aku mengalihkan pandanganku ke arah amplop coklat kusam yang tergeletak di lantai, di dekat tempat sampah. Amplop yang beberapa menit lalu dia buang dengan jijik. "Kamu mau bukti?" tanyaku pelan. Suaraku menggetarkan. Aku melangkah ke arah amplop itu, membungkuk, dan memungutnya dengan gerakan yang sangat tenang. Aku membersihkan debu di permukaannya dengan jariku, memperlakukannya dengan hormat, seolah itu adalah artefak berharga. Aku berjalan kembali ke tengah panggung, ke tempat Budi berdiri mematung. Aku menyerahkan amplop itu kepada Budi. "Buka, Nak. Tunjukkan pada mereka." Perintahku. Budi, dengan tangan gemetar yang masih memegang sisa-sisa harapan, membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, tersembunyi beberapa lembar kertas. Budi menarik keluar selembar cek bank yang masih utuh dan berkilau. Dia mengangkat cek itu tinggi-tinggi, membiarkan lampu kristal di atas menyinarinya. Semua mata di aula kini terfokus pada angka yang tertera jelas di sana. Bukan angka jutaan, bukan angka puluhan juta. Angka itu menunjukkan nominal 10 miliar rupiah. "Ini," kata Budi, suaranya tercekat. "Ini adalah cek tunai senilai 10 miliar rupiah. Keheningan yang mencekik itu kembali, lebih dalam, lebih tebal dari sebelumnya. 10 miliar. Sebuah nominal yang bisa membuat Pak Haris dan Elina terbebas dari semua utang mereka yang melilit. Aku tidak berhenti di situ. Budi mengeluarkan lembar kertas kedua. Sebuah kunci kartu akses berwarna emas murni. "Dan ini," lanjut Budi, matanya menatap Elina dengan penuh kekecewaan. "Ini adalah kunci kartu akses untuk 1 unit villa pribadi yang lunas dibayar, di kawasan Puncak. Kak Sari menyiapkannya sebagai rumah masa depan untuk kita berdua, tanpa hutang, tanpa cicilan." Elina dan Pak Haris yang mendengar nominal cek dan melihat kunci emas itu langsung ambruk. Bukan pingsan, tapi ambruk karena penyesalan yang luar biasa besar. Wajah Elina yang tadinya penuh amarah kini dipenuhi rasa sakit, seolah dia baru saja menyadari bahwa dia membuang berlian senilai 10 miliar ke tempat sampah, hanya karena amplopnya kusam. Ibu Elina, yang selama ini hanya menonton dari belakang, tiba-tiba menerobos kerumunan dan langsung bersimpuh di kakiku, mengabaikan gaun mewahnya yang kotor. Dia menangis meraung-raung. Air mata dan riasan wajahnya luntur tak keruan. "Maafkan kami, Nona. Kami salah. Kami hanya bercanda. Itu cuma ujian untuk Budi. Kami sangat mencintai Budi. Tolong, jangan batalkan pernikahan ini. Ambillah kami sebagai besanmu. Berikan cek itu pada kami." Racaunya. Aku menatap Ibu Elina yang berlutut di kakiku, lalu menatap Elina yang kini merangkak mendekat. Wajahnya memelas. Semua kesombongannya hilang ditelan angka 10 miliar. "Permintaan maafmu terlambat, Ibu," kataku dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. "Dan uang 10 miliar ini, bukan untuk membeli harga diri." Aku memberi isyarat kepada Budi. Dia mengerti. Aku menyerahkan keputusan akhir kepada Budi, adikku yang sudah kubesarkan dengan kasih sayang. Dan aku tahu, dia tidak akan mengecewakanku. Dia akan memilih harga diri, di atas segalanya. Momen itu, saat Ibu Elina bersujud dan Elina merangkak memohon, adalah pemandangan paling menyedihkan sekaligus paling menghibur yang pernah kusaksikan. Semua kepura-puraan mereka luruh, berganti wujud menjadi keserakahan yang telanjang dan menjijikan. Elina, yang tadi membanggakan kemewahan, kini hanya fokus pada cek 10 miliar yang dipegang Budi, matanya berkilat-kilat penuh nafsu. Dia mencoba meraih tangan Budi, berusaha merebut berlian yang baru saja dia buang. "Sayang, Budi, jangan dengarkan dia. Kita bisa memulainya lagi. Aku janji akan jadi istri yang baik. Kita pakai uang ini untuk membeli perusahaan ayahku kembali. Tolong, Budi." Pintanya. Suaranya kini melengking memohon, jauh dari suara manja yang biasa ku dengar. Budi menarik napas sangat panjang. Wajahnya yang tadi pucat kini dihiasi sorot mata yang tegas. Sorot mata seorang pria yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang dan menyakitkan. Dia menepis tangan Elina yang kotor oleh riasan luntur dengan gerakan halus namun penuh penolakan.
Dia mundur selangkah, menempatkan dirinya di sampingku, seolah mencari perlindungan dari aura buruk keluarga calon istrinya itu. "Cukup, Elina," kata Budi, suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan. Dia tidak berteriak, dia hanya bicara perlahan, tapi setiap kata-katanya terdengar jelas di seluruh aula yang hening. "Aku mungkin bodoh karena cinta, tapi aku tidak buta. Aku lihat dengan jelas bagaimana kamu menghina ibu dan bapak. Aku lihat bagaimana kamu membuang hadiah tulus dari Kak Sari ke tempat sampah." Budi menatap lurus ke mata Elina, tatapan yang membuat Elina terdiam sesaat, membeku. "Permintaan maafmu sekarang, bukan karena penyesalan, tapi karena kamu melihat angka di cek ini. Aku tidak bisa menikahi wanita yang lebih mencintai hartanya daripada kehormatan keluargaku." Pengakuan Budi itu terasa seperti pukulan palu godam di wajah Elina. Dia kembali meraung histeris, menyadari bahwa dia sudah kehilangan segalanya. Pak Haris, yang duduk lemas di lantai, hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan, malu yang tak terperikan. Aku melihat orang tuaku, Bapak dan Ibu Rahmat, yang kini sudah berdiri, menatap Budi dengan bangga. Air mata ibu sudah berhenti, berganti dengan senyum lega. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri drama ini. Aku memberikan kode pada Budi, sebuah anggukan kecil yang berarti, "Selesaikan." Budi mengangguk kembali padaku. Dia mengalihkan pandangannya dari Elina, lalu melakukan sesuatu yang membuat semua orang, termasuk aku, terkesiap. Dia mengangkat cek 10 miliar rupiah itu tinggi-tinggi. Lalu, Budi merobek cek itu. Cerak! Suara kertas cek yang robek menjadi dua bagian terdengar nyaring dan menusuk di tengah keheningan. Budi merobeknya lagi. Merobeknya berkeping-keping menjadi potongan kertas kecil yang tidak berharga. Elina menjerit sejadi-jadinya. Jeritannya seperti suara belati yang menusuk. Dia melihat uang 10 miliar rupiah itu hancur menjadi sampah kertas di depan matanya. Dia merangkak panik, berusaha mengumpulkan potongan-potongan cek itu dari lantai marmer, seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Budi menaburkan sisa-sisa sobekan cek itu di atas kepala Elina yang masih berlutut. "Uang bisa dicari lagi," kata Budi, suaranya tegas dan final. "Tapi harga diri yang kamu injak-injak tidak akan pernah bisa dibeli kembali." Budi kemudian melepaskan cincin tunangannya, menjatuhkannya ke lantai, tepat di samping potongan cek yang berserakan. Dia berbalik, mendatangi ibu dan bapak, memeluk mereka erat-erat. Drama pertunangan telah berakhir, dengan kehancuran total di pihak keluarga Elina. Aku melangkah mendekati Pak Haris yang masih terduduk lemas, menatap matanya yang kosong. Aku berbisik kepadanya, pelan namun menusuk. "Pembayaran catering harus dilunasi malam ini. Tidak ada diskon, tidak ada keringanan. Dan setelah ini, tim legal perusahaan akan segera mengurus pembatalan semua kerjasama dan menarik aset yang kami pinjamkan kepada Bapak. Terima kasih sudah berpesta di Resor Lembah Asri. Itu adalah layanan terakhir dari kami." Aku memberi isyarat kepada Pak Dharma yang sudah memanggil keamanan resor. Sekarang, saatnya membersihkan rumah dari sampah. Kekacauan yang terjadi di panggung membuat seluruh aula Resor Lembah Asri terasa seperti medan perang moral. Sementara Elina meratap histeris di lantai, mencoba menyatukan kembali sobekan cek 10 miliar yang sudah tak berarti, aku memberikan isyarat tegas kepada Pak Dharma. Tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi belas kasihan. Waktunya untuk membersihkan rumah. Dalam hitungan detik, beberapa petugas keamanan resor yang berbadan tegap dan berpakaian rapi bergerak cepat. Mereka mengepung keluarga Pak Haris. Pak Haris, yang kakinya lemas dan mentalnya sudah hancur, tidak melawan saat petugas membantunya berdiri, atau lebih tepatnya, menyeretnya. Wajahnya yang pucat pasi hanya bisa menunduk malu di hadapan tamu-tamu yang kini menatapnya penuh cemoohan. Ibu Elina, yang masih menangis meraung-raung di lantai, ditarik paksa oleh petugas keamanan wanita. Dia mencoba memprotes, berteriak bahwa dia adalah besan, tetapi petugas itu hanya menatapnya datar, menjalankan perintah dengan profesional. Elina, yang masih sibuk mengumpulkan potongan cek, menjerit marah saat salah satu petugas dengan sigap mengangkatnya dari lantai. "Lepaskan aku. Aku pengantinnya."
Ini semua milikku, teriak Elina dengan histeris, menendang-nendang udara. Tapi tenaganya yang terkuras habis tidak ada artinya di hadapan kekuatan petugas yang terlatih. Sebelum mereka digiring menuju pintu samping, pintu yang biasa digunakan untuk akses logistik dan sampah, aku melangkah mendekati Pak Haris. Aku berbicara cukup keras agar semua orang di area pelaminan bisa mendengarnya, termasuk rekan-rekan bisnis Pak Haris yang masih terkejut. Pak Haris, kataku dengan nada dingin. Malam ini juga, tagihan penuh penggunaan resor, catering, dan seluruh fasilitas akan dikirimkan ke alamat rumahmu. Tidak ada subsidi, tidak ada pertemanan, dan tidak ada keringanan Rp1 pun. Jika dalam 24 jam tidak ada pelunasan, tim hukum catering akan mengajukan gugatan penipuan besar-besaran. Pak Haris tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan. Kepalanya tertunduk pasrah. Dia tahu, permainannya sudah berakhir. Dia sudah kehilangan segalanya. Citra, uang, dan harga diri. Dia digiring keluar dari aula pesta yang ia bayangkan sebagai istananya, melalui jalur tikus, sebagai simbol kehancuran total. Setelah pintu samping tertutup, dan suara teriakan Elina menghilang di balik dinding, suasana aula perlahan kembali tenang. Para tamu yang tersisa merasa sangat canggung. Mereka yang tadi ikut menertawakanku, kini menatapku dengan hormat dan rasa malu. Mereka tahu, mereka baru saja berada di sisi yang salah dalam sebuah pertarungan kehormatan. Aku melangkah mendekati Bapak dan Ibu Rahmat. Tanpa berkata-kata, Ibu langsung memelukku erat-erat. Isaknya pecah, tapi kali ini adalah tangisan lega. Maafkan Ibu. Nak, Ibu malu sekali. Bisiknya. Tidak ada yang perlu dimalukan, Bu. Kataku lembut, memeluknya. Kita menang. Kita menang tanpa perlu menjadi kotor. Bapak menepuk bahuku dengan bangga. Aku melihat Budi, adikku. Dia berdiri tegak. Beban di bahunya telah terangkat. Dia tidak lagi terlihat seperti pengantin yang dipaksa, melainkan seorang pria yang telah menemukan kembali harga dirinya. Aku menoleh ke arah Pak Dharma dan staf cateringku. Aku tersenyum hangat, sebuah senyum terima kasih yang tulus. Pak Dharma, kumpulkan semua staf. Kita akan melakukan final check. Aku memberikan instruksi terakhirku malam itu. Aku meminta seluruh sisa makanan mewah, tumpeng agung, dan semua hidangan yang masih utuh untuk segera dikemas dengan rapi dan higienis. Semua makanan ini, antarkan ke panti asuhan dan panti jompo terdekat. Makanan yang mewah ini lebih baik dinikmati oleh mereka yang tulus mendoakan daripada mereka yang hanya kenyang oleh kesombongan. Perintahku. Pak Dharma dan seluruh staf mengangguk setuju. Wajah mereka menunjukkan kebanggaan bekerja untuk pemimpin yang adil. Aku melihat ke lantai marmer di mana Elina tadi bersujud dan meratap. Aku meminta staf kebersihan untuk mengepel area itu berkali-kali dengan cairan pembersih terkuat. Aku tidak mau ada sisa-sisa kuman keserakahan yang tertinggal di lantaimu, kataku sambil terkekeh pelan. Staf kebersihan tertawa, dan dengan semangat mereka bergerak membersihkan bekas-bekas drama yang menjijikan itu. Malam itu, di resor Lembah Asri yang perlahan kosong, kami sekeluarga tidak larut dalam pesta. Kami hanya duduk berlima di meja terdekat, Budi, Ibu, Bapak, aku, dan Pak Dharma yang ikut menenangkan diri. Kami memesan teh hangat, dan koki pribadi dari cateringku menyajikan hidangan paling sederhana, nasi goreng kampung yang diolah dengan resep andalan. Di tengah kehangatan dan kesederhanaan itu, aku tahu, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan cek 10 miliar, ataupun villa mewah. Setelah seluruh hiruk-pikuk dan aib keluarga Pak Haris dibersihkan secara harfiah maupun kiasan, ketenangan akhirnya menyelimuti aula resor Lembah Asri. Cahaya lampu kristal yang tadinya terasa angkuh dan dingin, kini memancarkan kehangatan yang lembut, menyinari Bapak, Ibu, dan Budi yang berkumpul di salah satu meja bundar. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di aula yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit itu. Aku meminta Pak Dharma untuk mengurus urusan logistik dan memastikan semua makanan yang disumbangkan sudah diangkut dengan aman. Lalu aku mengajak keluargaku pindah ke tempat yang lebih tenang, jauh dari bau keserakahan yang masih tercium tipis di udara. Kami naik ke lantai teratas resor, ke tempat yang aku sebut Presidential Suite,
Meskipun aku tidak pernah menggunakannya untuk menerima presiden, melainkan hanya untuk bekerja dalam kesendirian atau menenangkan diri. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan gemerlap lampu kota dan lembah pegunungan yang diselimuti kabut malam yang damai. Interiornya didominasi kayu jati ukiran dan kain-kain tenun tradisional. Sengaja kudesain untuk memberikan suasana rumah yang hangat, bukan kemewahan yang kosong. Bapak dan ibu tampak terkejut melihat seberapa mewah, tetapi sekaligus betapa nyamannya ruangan itu. Mereka tidak pernah tahu seberapa jauh bisnis, nasi bungkus, kami berkembang. Selama ini, mereka hanya tahu aku sibuk di Jakarta, jarang pulang, dan sesekali mengirimkan uang. Mereka tidak pernah tahu bahwa catering, rasa Nusantara, sudah menjelma menjadi sebuah kerajaan bisnis yang merambah properti, pariwisata, dan bahkan investasi skala besar. Aku menyembunyikan semua ini, bukan karena aku tidak bangga, tetapi karena aku tahu, di mata mereka, kebahagiaan sejati tetaplah kesederhanaan dan kehangatan keluarga. Sari, ini rumahmu? Tanya ibu dengan suara pelan. Matanya berkaca-kaca menatap pemandangan indah di luar jendela. Tangannya menyentuh kain tenun di sofa. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Iya, Bu. Ini salah satu tempat kerjaku. Jawabku sambil tersenyum. Aku menuntun mereka ke area ruang keluarga yang dilengkapi perapian kecil. Kita di sini saja. Biar lebih nyaman. Budi, yang sejak tadi hanya diam, berjalan ke arahku dan memelukku erat-erat. Pelukan yang lama, yang menyampaikan ribuan kata terima kasih dan penyesalan yang tidak terucapkan. Terima kasih, Kak. Kau menyelamatkanku. Bisiknya. Aku hampir saja menghancurkan hidupku sendiri demi cinta yang buta. Aku tahu, Dick, kataku sambil menepuk punggungnya. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya dulu untuk bisa melihat apa yang benar-benar berharga. Tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Kami berempat duduk melingkar di atas karpet tebal, ditemani secangkir teh jahe hangat dan sepiring nasi goreng kampung sederhana yang baru saja selesai dimasak oleh koki pribadi resor. Atas permintaanku, karena aku tahu, masakan termahal di dunia pun tidak akan mengalahkan kenikmatan nasi goreng ibu. Di tengah keheningan, Bapak mulai berbicara. Bapak bangga padamu, Nak. Katanya, suaranya parau. Bukan karena hartamu yang banyak, tapi karena kamu membela kehormatan kami. Bapak bangga kamu tidak membalas hinaan mereka dengan hinaan, tapi dengan kebenaran yang telak. Aku tersentuh mendengarnya. Aku tahu, pengakuan Bapak itulah penghargaan tertinggi bagiku. Aku melakukan ini untuk Bapak dan Ibu, kataku. Harga diri kita tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibeli dengan cek 10 miliar ataupun villa mewah. Mereka berani menginjak-injak harga diri Bapak dan Ibu. Itu sudah melampaui batas yang kuberikan. Lalu, suasana menjadi lebih santai. Bapak dan Ibu mulai bertanya tentang pekerjaanku, tentang bagaimana catering, rasa Nusantara, bisa memiliki resor semegah ini. Aku menceritakan sedikit, tetapi dengan bahasa yang sederhana, jauh dari istilah-istilah bisnis yang rumit. Aku menceritakan bagaimana kerja keras dan kejujuran yang mereka ajarkan dulu, saat kami masih berjualan nasi bungkus di pinggir jalan, menjadi fondasi terkuat dari semua kesuksesan ini. Saat ibu menanyakan tentang ponsel bututku yang layarnya retak, aku tertawa geli. Ah, ini, kataku sambil menunjukkan ponselku. Ini ponsel keramat. Soalnya, ini yang kugunakan untuk menghidupkan dan mematikan bisnis-bisnis besar. Jangan tertipu oleh tampilannya yang jelek, Bu. Ini ibarat komandan perang yang tidak perlu memakai baju besi mahal, tapi punya kendali atas ribuan pasukan. Ibu dan Budi tertawa mendengarnya, merasa terhibur dengan perbandingan kocak yang kuberikan. Itu adalah momen jeda yang kuperlukan, momen tawa yang membebaskan setelah drama yang mencekik. Budi kemudian menceritakan semua yang dia rasakan selama persiapan pernikahan. Dia mengaku sudah lama merasa ada yang salah dengan Elina. Dia merasa seperti barang pameran, bukan pasangan. Dia harus memaksakan diri membeli pakaian, jam tangan, dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan jati dirinya, hanya untuk menyenangkan keluarga Elina. Aku lelah,
Kak, kata Budi. Matanya kini terlihat lebih jernih. Aku lelah berpura-pura. Saat ibu menangis tadi, aku sadar. Aku hampir menjual keluarga kita demi cinta yang hanya mencintai dompetku. Terima kasih sudah merobek cek itu. Itu adalah hal terbaik yang pernah kulihat. Aku lebih baik jadi Budi yang miskin dan bahagia, daripada jadi Budi yang kaya tapi tidak punya kehormatan. Aku memeluk Budi lagi. Aku tahu dia sudah dewasa. Aku tahu dia sudah sembuh dari cinta butanya. Setelah berbincang cukup lama, aku meminta mereka beristirahat. Tetapi Bapak menatapku, memberikan isyarat untuk melakukan sesuatu. Aku mengerti. Dalam ajaran keluarga kami, setiap kali kami selamat dari musibah atau mendapat rezeki yang tak terduga, kami harus segera bersyukur. Aku memanggil seorang pelayan, meminta sajadah untuk 4 orang. Di ruang tamu presidential suite yang mewah itu, di tengah malam yang dingin, kami menggelar sajadah. Bapak memimpin kami menjadi imam salat Isya berjamaah. Saat kami bersujud, di dalam keheningan yang syahdu itu, aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Itu adalah momen puncak dari kemewahan bagiku. Bukan resornya, bukan uangnya, melainkan kesatuan dan kesyukuran keluarga yang utuh. Kami bersyukur telah diselamatkan dari orang-orang yang salah. Kami bersyukur karena harga diri kami tetap terjaga. Setelah salat selesai, kami duduk melingkar di atas karpet. Aku berjanji kepada Budi, mulai besok, kamu akan bekerja denganku. Bukan sebagai kacung, tapi sebagai penerus. Kamu akan belajar mengelola rasa Nusantara dan seluruh asetnya. Belajar bagaimana mencari uang dengan cara yang jujur dan bermartabat. Kamu akan bertemu wanita yang mencintaimu apa adanya, bukan karena kunci villa atau nominal cek. Budi mengangguk. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi semangat baru. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan makan nasi goreng kampung yang sudah dingin, sambil tertawa mengenang bagaimana Pak Haris dan Elina saling menyalahkan di panggung, dan bagaimana Ibu Elina merangkak memohon ampun. Itu adalah tawa yang membebaskan, tawa yang membersihkan jiwa dari sisa-sisa drama buruk tadi. Aku menatap jam tangan, sudah larut malam. Di luar sana, di sudut kota, timku pasti sedang mengirimkan makanan mewah sisa pesta ke panti-panti. Di sisi lain kota, Pak Haris dan Elina pasti sedang menghadapi tagihan besar dan telepon dari bank yang menagih utang. Karma bekerja, cepat dan tanpa ampun. Aku tersenyum puas. Aku tidak menyesal datang dengan kebaya kusam dan ponsel bututku. Karena penyamaran sederhana itu, aku bisa menyelamatkan adikku, membela kehormatan orang tuaku, dan menunjukkan kepada dunia, atau setidaknya kepada resor Lembah Asri, bahwa kehormatan dan kejujuran akan selalu menjadi kekayaan terbesar yang dimiliki seseorang.